Seorang tukang kayu yang merasa sudah tua dan berniat untuk pensiun dari profesinya sebagai tukang kayu yang sudah ia jalani selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tuanya bersama istri serta anak cucunya. Sebelum memutuskan untuk berhenti bekerja, ia sebelumnya menyadari bahwa ia akan kehilangan penghasilan rutin yang setiap bulan ia terima. Bagaimanapun itu, ia lebih merasakan dan mementingkan tubuhnya yang sudah termakan usia, karena ia merasa tidak dapat lagi melakukan aktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Suatu hari, kemudian ia mengatakan rencana ingin pensiun kepada mandornya. Saya mohon maaf, Pak. Tubuh saya rasanya sudah tidak seperti dulu. Saya sudah tidak kuat lagi untuk menopang beban-beban berat di pundak saya saat bekerja. Setelah sang mandor mendengar niat tukang kayu tersebut, ia merasa sedih karena sang mandor akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan handal yang dimiliki dalam timnya. Namun apalah daya, mandor tidak dapat memaksa untuk mengurungkan niat si tukang kayu untuk berhenti bekerja. Terlintas dalam pikiran sang mandor untuk meminta permintaan terakhir sebelum dirinya pensiun. Sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk yang terakhir kalinya. Untuk sebuah proyek di mana sebelum tukang kayu tersebut berhenti bekerja. Akhirnya, dengan berat hati, tukang kayu menyanggupi permintaan mandornya, meskipun ia merasa kesal karena jelas-jelas dirinya sudah bicarakan akan segera pensiun. Di balik pengerjaan proyek, ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak akan mengerjakannya dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan mengatakan pada tukang kayu pada hari pertama ketika proyeknya dikerjakan, "Seperti biasa, aku sangat percaya denganmu. Jadi, kerjakanlah dengan yang terbaik, seperti saat kemarin kau bekerja denganku. Bahkan dalam proyek terakhir ini, kamu bebas membangun dengan semua bahan-bahan yang terbaik yang ada." Tukang kayu itu pun akhirnya memulai pekerjaan terakhirnya dengan malas-malasan. Bahkan dengan asal-asalan, ia membuat rangka bangunan. Ia malas mencari, maka ia menggunakan bahan-bahan bangunan berkualitas rendah. Sangat disayangkan karena ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Hari demi hari berlalu dan akhirnya rumah itu pun selesai. Ditemani tukang kayu tersebut, sang mandor datang memeriksa. Ketika sang mandor memegang gagang daun pintu, hendak membuka pintu, ia lalu berbalik dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu." Betapa kagetnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal kalau sejak saja dari awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, sekarang ia harus tinggal di sebuah rumah yang ia bangun dengan asal-asalan.
Hidup adalah proyek yang kau kerjakan sendiri. Salam motivasi.